kakak bakal membahas nih mengenai hidup rukun dalam perbedaan. Mungkin sebagian dari adik-adik ada nih yang belum tahu mengenai hidup rukun dalam perbedaan. Nah, untuk mengetahui yang lebih lanjut, adik-adik simak video ini sampai habis ya. Hidup rukun dalam perbedaan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih maksud dari hidup rukun itu. Jadi, hidup rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, tentram, tidak bertengkar satu sama lain, dan saling menjaga hubungan baik. Dengan kita menjalin hubungan sesama manusia, maka kita akan terjalinlah hubungan secara harmonis tersebut. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan hidup rukun ya adik-adik. Nah, selanjutnya, hidup rukun itu banyak ragamnya. Ada hidup rukun di dalam keluarga, ada di sekolah, di masyarakat, bahkan dalam bernegara kita perlu hidup rukun. Nah, contohnya apa nih Kak yang di dalam keluarga? Nah, contohnya itu kayak kita makan bersama, menghormati orang tua, saling menyayangi antara adik dan kakak, kemudian kita saling mendukung nih hobi dari keluarga kita. Nah, kalau contoh di sekolah itu apa? Nah, contohnya kayak kita saling berbagi, bermain bersama, bekerja sama, dan tidak mencela teman kita yang lainnya. Nah, dalam masyarakat pun sama halnya seperti itu. Untuk menciptakan hidup rukun, kita harus bertegur sapa, saling menghormati, tidak mencela tetangga kita, dan banyak lainnya. Nah, selain itu, hidup rukun itu nggak hanya di dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat saja, tetapi hidup rukun dalam bernegara itu juga penting. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak sekali memiliki keberagaman serta perbedaan. Ada perbedaan agama, suku, bahasa, ras, adat istiadat, dan banyak lagi lainnya. Nah, untuk kita menyatukan segala perbedaan itu, kita perlu adanya rasa simpati, rasa toleransi, saling menghargai, tolong-menolong, hingga terjalinlah persatuan dalam perbedaan tersebut dengan cara hidup rukun. Kenapa sih kita harus hidup rukun? Nah, jadi gini, dengan kita menjalankan hidup rukun, maka kita akan menciptakan rasa kebersamaan dalam setiap perbedaan. Kemudian kita juga menjunjung hak-hak kewajiban manusia. Dan terus gimana kalau kita nggak hidup rukun? Nah, apabila kita tidak menjalankan hidup rukun, pasti bakal terjadi nih perpecahan, seperti perselisihan, kesalahpahaman, konflik, terjadi banyak perbedaan, lingkungan yang terasa nggak aman, dan itu hal-hal tersebut bakal merusak lingkungan gitu loh. Kemudian kalau kita nggak hidup rukun, pasti nggak bakal terjalin nih keharmonisan. Dan adik-adik tahu nggak kalau hidup rukun ini sebenarnya termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi kalau kita menjalankan hidup rukun, berarti kita sama dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Dan apabila kita tidak menerapkan hidup rukun, berarti kita melanggar dong dari sila ketiga. Karena kalau kita melanggar, pasti akan terjadi perpecah belahan. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus nih menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kayak hidup rukun, karena hidup rukun ini telah menciptakan dan menerapkan dari sila ketiga. Nah, dari video yang kita bahas hari ini, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya hidup rukun itu sangat penting kita lakukan di kehidupan kita agar lingkungan kita terasa damai, tentram, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasannya hidup rukun itu adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, tentram, tidak bertengkar satu sama lain, saling menghargai, dan terjalinnya hubungan yang harmonis. Oke, sebelum kakak tutup nih video kita, kakak ada kuis nih buat adik-adik yang mau nonton. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada di layar. Di sini ada 2 gambar. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira gambar mana yang mencerminkan hidup rukun dan gambar mana yang tidak mencerminkan hidup rukun?
Nah, kalau adik-adik tahu jawabannya, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kakak tutup video kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa kita terapkan di kehidupan kita selanjutnya, dan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kakak harap semoga adik-adik masih terus semangat dalam meraih ilmunya. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.